itu berarti rakyat yang mana dan publik yang mana. Saudara, usai ijazah skripsi Presiden ke-7 Joko Widodo dituding palsu. Keberadaan Desa Ketoyan Boyolali, tempat Jokowi kuliah kerja nyata atau KKN, juga dituding fiktif. Jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia secara eksklusif menelusuri Boyolali, Solo hingga Yogyakarta untuk mencari jejak Jokowi semasa kuliah. Saudara, saya baru saja tiba di Desa Ketoyan yang disebut menjadi lokasi KKN Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga disebut oleh Roy Suryo CS sebagai desa fiktif. Saudara, untuk pertama kali secara eksklusif saya akan tunjukkan ini adalah kamar yang dulu digunakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada saat melakukan KKN di Desa Ketoyan. Saat itu Bapak mungkin masih ingat tempat tidurnya di mana, Pak? Jadi sini Diisi oleh 2 orang ini. 2 orang ya. Saya dapat informasi juga Pak Muhuri pernah bertemu dengan orang bernama Joko Widodo dan mengantarkannya beli gitar di tahun 1985. Betul, Pak? Ya, kalau ngantar betul. Jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau masyarakat itu mempertanyakan soal kejujuran dan kenegarawanan seseorang. Tentu waktu akan melaporkan nanti sepulang dari Dr. Rismond dan itu akan disusun oleh tim, nanti ada tim lain karena pelaporan terhadap skripsi dan bukti-bukti baru atau beberapa novum itu tentu akan kita lakukan secara cermat. Dilaporkan saja setelah ijazah, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan. Tak layan. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Sudah, Bukan pembimbing akademik? bukan. Jika hanya sarjana muda, maka pasti tidak ada skripsi, pasti tidak ada KKN, dan pasti tidak ada ijazah sarjana penuh. Oke, artinya selain skripsi yang Bung Rismond dan juga teman-teman ragukan keabsahannya, termasuk juga gelar insinyur Pak Joko Widodo. Iya. Ketika Rismond Sianipa datang ke Kecamatan Wonosegoro dan menyebut desa Anda sebagai desa fiktif. Sebagai pamong desa atau perangkat desa yang aktif sekarang, terus terang siapapun itu orangnya yang menyebut Desa Ketoyan fiktif, argumen yang sangat keliru, tidak berdasarkan fakta yang ada. Saudara, saya berada di Desa Pogung Kidul, tepatnya di Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di dalam sana, saudara, adalah rumah dari mantan dosen UGM, Kasmujo, yang belakangan ramai diperbincangkan. Bu, izin Bu dari Kompas TV, Bu. Ngobrol sebentar sama Pak Kasmujo boleh, Bu? Boleh, tapi 5 menit. Bapak, izin Pak. Teman-teman, kita tadi sudah menyaksikan itu yang sudah kita saksikan bersama, yang ditampilkan di Kompas TV ya teman-teman. Itu tentang investigasi tentang tempat KKN Pak Jokowi kemarin. Jadi itu kata Rismond dan kata Roy Suryo kemarin mengatakan bahwasanya tempat KKN Pak Jokowi itu adalah fiktif. Nah, setelah ditelusuri rupanya ada. Jadi Pak Rismond pun kemarin sudah menelusuri itu tempatnya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, masalah polemik ijazah Pak Jokowi ini cukup panjang ya. Tuduhannya pertama ijazah palsu, terus skripsi palsu, kemudian tempat KKN-nya palsu. Lalu ada lagi yang bilang ini Pak Rismond, baru saya lihat tadi di video ini, Pak Jokowi bukan D1 tapi D3. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, dari apa yang dikatakan Rismond ini, kata Rismond itu Pak Jokowi ini bukan D1 ya, hanya D3. Jadi kalau hanya D3 berarti skripsinya nggak ada, tempat KKN-nya tidak ada. Nah, Pak Rismond sudah langsung ke tempat KKN-nya, rupanya ada. Dari yang disampaikan kemarin itu desanya berdiri tahun 2000 ya,
tahun 2000 rupanya setelah dijawab oleh sektesnya itu berdiri tahun 54 ya kalau nggak salah, tapi silahkan dicek lagi nanti. Terus skripsinya tidak ada kalau dia hanya D3 dan tempat KKN-nya tidak ada. Itu bohong, itu KKN-nya, itu maksud Rismon ini. Jadi teman-teman, setelah dilihat berarti Pak Rismon ini membantah apa yang sudah dia utarakan sendiri, ya. Atau maksudnya kan kita balik pertanyaannya. Tadi Rismon bilang Pak Jokowi itu D3 bukan S1, sehingga tidak ada skripsi, tidak ada tempat KKN, tidak KKN lah ya. Nah sekarang Pak Rismon sudah langsung ya, udah pernah melihat itu skripsinya ya. Hanya saja mau ada kekurangan mau apa itu bukan urusan, yang penting sudah ada skripsi ya. Yang kedua, Pak Rismon sudah datang ke Boyolali ya, ke desa Ketoyan ya. Jadi artinya Pak Rismon membantah pikirannya sendiri ya. Seharusnya kalau memang dia berargumen bahwasanya Pak Jokowi hanya D3, tidak usah dia ulik-ulik skripsinya, tidak usah dia datang ke tempat KKN-nya. Nah itu dia. Jadi Pak Rismon ini cobalah cara berpikir itu dibaguskan sedikit, kawanku ya. Kenapa saya bilang semakin lama semakin abang tunjukkan mempermalukan diri sendiri abang ya. Abang mempermalukan diri sendiri tiap hari, semakin hari semakin mempermalukan diri. Coba saya lihat, saya sudah lihat itu abang datang ke UGM ya. Setelah datang ke UGM abang dicuekin. Coba bayangkan dong ya. Abang itu alumni tapi dicuekin oleh pihak UGM, dihindari, seakan-akan secara tidak langsung abang itu diusir ya, secara tidak langsung. Bayangkan bang, kenapa pihak UGM melakukan seperti itu padahal abang alumni dari situ. Coba dipikirkan bagus-bagus, jangan menyalahkan UGM-nya, tidak, tapi cobalah introspeksi diri ya, melihat seperti yang Pak Roy bilang, kejujuran dan etika. Adakah etika abang waktu datang ke sana? Baguskah etikanya? Jujurkah abang yang datang ke sana, ke UGM-nya? Jadi pihak UGM seakan-akan abang itu dianggap orang asing. Seharusnya ada kedekatan emosional kepada abang ini karena itu adalah alumni abang. Jadi dari yang video tadi yang saya lihat, abang mengatakan bukan S1, hanya D3. Abang juga yang membantah ya. Abang juga yang membantah itu adalah Pak Jokowi adalah S1. Kenapa? Abang cari-cari skripsinya, abang cari-cari tempat KKN-nya ya. Dengan sendirinya abang membantah argumen abang sendiri ya. Jadi seperti itu bang. Jadi demikian saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang lain jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kasus ini terang benderang dari apa yang sudah kita perhatikan di media sosial. Nah satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwasanya tolong itu pihak Rismon dan Roy jangan pernah mengkambing hitamkan itu rakyat atau publik. Publik tidak pernah menginginkan itu ijazah Pak Jokowi ditampilkan ataupun rakyat ya. Kalau abang bilang itu berarti rakyat yang mana dan publik yang mana. Tetapi publik atau rakyat secara keseluruhan bisa saya kalkulasi bang, 99% rakyat Indonesia tidak mau ijazah Pak Jokowi ditampilkan secara umum ya. Jadi begitu saja tuh abangku, Pak Abang Rismon dan abang Resur ya. Mudah-mudahan video ini sampai kepada mereka. Mungkin saja, salam persaudaraan.